Salam jumpa pemirsa diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya Gilbert Lumoindong untuk ada di antara Bapak Ibu pemirsa sekalian dalam program kita Melangkah Pasti. Itu doa saya, itu kerinduan saya senantiasa, sehingga apapun yang terjadi minimal kita bisa tetap melangkah dalam kepastian. Kita bukan orang-orang yang gagal, kita bukan orang-orang yang sedang menuju pada kehancuran, tapi kalaupun kita sedang melewati lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan buat kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sedang ada di titik tempat pandang atau yang biasa disebut sebagai menara pemandangan dari kota Jericho. Dan tempat ini sebetulnya adalah bagian dari Mount of Temptation atau bukit pencobaan rumah makan atau Mount of Temptation Restaurant, saudara-saudara, di mana di sini juga ada tempat souvenir. Biasanya peziarah-peziarah yang mampir di Jericho selalu makan siang di sini atau makan malam di sini, atau juga belanja-belanja sedikit, ya kan, seru di sini, saudara-saudara. Tetapi salah satu highlight yang paling utama di kota Jericho ini, karena Jericho adalah sebuah kota yang banyak sekali tercatat dalam Alkitab. Arti dari Jericho adalah sebetulnya bulan, saudara. Dan kota ini ada 200 meter di bawah permukaan laut, saudara. Nah, kota ini indah sekali karena kota ini tidak mengalami seperti apa yang Yerusalem alami. Yerusalem itu sekitar 700-800 meter dari permukaan laut, sehingga kadang-kala udaranya menjadi begitu dingin. Di sini sedingin-dinginnya sejuk, saudara. Itu sebabnya banyak orang-orang, dalam tanda petik, orang-orang yang punya berkat lebih atau orang-orang kaya di Yerusalem punya beberapa villa yang ada di Jericho ini, sehingga kalau udara di Yerusalem menjadi begitu dingin, mereka akan turun ke Jericho ini untuk menikmati suasana yang agak lebih hangat, saudara-saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak sekali sejarah dalam Alkitab tercatat di kota Jericho ini. Yesus pernah menyembuhkan Bartimeus yang buta di perjalanan di Jericho ini. Lalu Yesus pernah berbicara dengan seorang tukang pajak yang sangat terkenal, iya betul, yang badannya pendek, namanya Zakheus, saudara. Dan Zakheus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Sampai hari ini masih ada peringatannya yang disebut sycamore tree. Sekedar penjelasan buat saudara bahwa di Israel ini pohon ara ada dua, satu fig tree, satu sycamore tree. Jadi fig tree itu yang ada buahnya, buah fig atau fig fruit atau buah ara, saudara-saudara. Nah, sementara sycamore tree modelnya hampir sama tapi tidak berbuah. Tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia tetap disebutnya sama, fig tree dan sycamore tree, dua-duanya diterjemahkan pohon ara. Nah, yang dinaiki oleh Zakheus bukan fig tree tetapi sycamore tree. Itu yang juga ada di sini sebagai peringatannya. Tetapi yang paling menarik adalah yang saya suka juga kagumi dari Jericho ini adalah tempat di atas itu. Mungkin sudah berpikir, tempat apa itu, pendeta? Itu adalah sebuah monastery yang dibangun di abad keempat milik Greek Orthodox, saudara-saudara. Dan ini monastery ini dibangun sebagai pengenangan tempat Yesus pernah puasa 40 hari. Sampai hari ini tempatnya masih ada, saudara-saudara. Tetapi untuk masuk ke sana seringkali jadwalnya sukar sekali karena hanya di saat-saat tertentu saja dibuka, saudara-saudara, untuk umum. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tempat di mana Yesus berdoa ini kemudian sekarang menjadi biara dari Greek Orthodox, saudara-saudara, sudah dibangun dari abad keempat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari tempat ini. Karena itu daerah ini masih namanya Mount of Temptation atau bukit pencobaan, saudara-saudara. Nah, ada pelajaran apa yang bisa kita lihat di sini? Kalau sudah pelajari, khusus dalam Matius pasal 4, ayat 1 sampai 11. Di bawah judul perikop pencobaan di padang gurun, maka Yesus dibawa oleh Roh. Siapa yang bawa? Bukan setan. Siapa yang bawa? Roh Kudus. Berarti apa? Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus bukan berarti nggak ada masalah.
Tetapi berjalan pimpinan Roh Kudus harus makin hari makin kuat, makin hari makin rohani, makin hari makin dewasa, makin hari makin bertumbuh dalam terang Tuhan. Amin. Dikatakan maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lihat saudaraku, kalau kita baca dengan otak yang pendek, kita akan berkata, loh, kok Roh Kudus sama iblis kerjasama? Bukan Roh Kudus sama iblis kerjasama, tetapi yang saya mau jelaskan di sini ada sebuah makna yang luar biasa. Roh Kudus tidak menuntun kita pada hidup yang enak dan nyaman, tapi Roh Kudus membawa kita pada hidup yang benar, bertanggung jawab, dan makin hari makin dewasa. Amin. Jadi kalau selama menghadapi tantangan, jangan pikir, lo kok hidup dengan Tuhan kok nggak enak. Bukan soal enak atau nggak enak, soal dewasa nggak, soal bertanggung jawab nggak, soal makin kuat nggak, soal makin bertumbuh nggak dalam terang Tuhan. Jelas, iya kan? Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi gini, hidup Kristen harus ada namanya sound mind. Ada pikiran yang normal. Hidup Kristen bukan berarti jadi aneh-aneh. Enggak. Ada banyak orang pikir, oh kalau saya beriman, saya percaya Tuhan, saya jadi aneh-aneh. Enggak. Yesus saja 40 hari 40 malam nggak makan, dia lapar. Amin. Iya kan? Jadi hidup ini kita ada kelemahan, ada kekurangan, ada hal-hal yang normal harus kita hadapi. Tapi Tuhan sumber kekuatan kita. Amin. Iya kan? Jadi kalau kita juga hidupnya kasar, hidup kita juga egois, hidup kita mau menang sendiri, lalu kita masalah, jangan salahkan Tuhan. Itu yang saya sebut, ada kenormalan, ada hukum nature, ada hukum alamiah dalam hidup ini. Kalau kita kerja keras, ya kita berhasil. Tapi kalau kita malas, ya kan, ya tapi saya kan berdoa. Ya engkau berdoa, tapi engkau malas, ya engkau nggak akan lihat banyak mujizat dalam hidupmu. Dikatakan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar Yesus. Lalu datanglah si pencoba, iblis itu, dan berkata kepada, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Yesus tidak mau berdebat dengan setan. Tapi Yesus, apapun yang dihadapinya, dia sebut firman Tuhan. Dia nyatakan kehendak Tuhan. Saudaraku, selama firman Tuhan pegangan buat hidup kita, kita selalu akan lihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Jadi jangan sibuk, oh setan bilang begini, setan bilang begini. No. Persoalan dengan Adam dan Hawa, kenapa mereka jatuh? Karena Hawa berdialog dan berdebat dengan iblis. Iblis bilang, kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Iya kan? Nah di situ kan goyangnya Hawa kan? Karena awalnya iblis bilang, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Nah harusnya dia nggak usah berdialog, harusnya dia nggak usah pusing istilahnya, harusnya dia nggak usah berdebat, nggak usah dia istilahnya quote unquote injilin setan, nggak perlu. Yesus dengan tegas cuma bilang, nggak mau terpancing dengan apapun, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. That's it. Firman Tuhan selalu jawaban untuk segala serangan setan dalam hidup kita. Boleh saya ulangi sekali lagi ya, firman Tuhan selalu adalah jawaban untuk serangan setan di dalam kehidupan kita. Lihat selanjutnya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat dan mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus nggak mau berdebat lagi dan bilang, salah tuh, terjemahannya nggak benar tuh, itu penafsiran ngaco tuh. Enggak. Dikatakan apa? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. That's it. Firman Tuhan adalah jawaban yang terbaik untuk segala serangan setan. Amin. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Waktu Yesus mulai bertindak dan berkata, enyahlah engkau iblis, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat datang melayani Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pencobaan harus dilalui semua orang. Saudara boleh hamba Tuhan, saudara boleh pelayan Tuhan, saudara boleh aktivis gereja, saudara boleh orang yang setia sama Tuhan, saudara boleh setiap hari berdoa dan baca Alkitab. Tapi pada dasarnya pencobaan harus dilalui oleh semua orang. Karena saya pelajari, Yesus saja dicobai. And who are we? Siapa kita sampai kita minta pengecualian? Yesus saja dicobai. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh saya nggak terima nih melalui pencobaan ini, saya kan udah ke gereja, udah berdoa, udah baca Alkitab. Selalu saya bilang,
lu mau lebih hebat dari Yesus. Iya kan? Jangan coba-coba, saudara. Iya ya. Jangan coba-coba, Yesus aja dicobai. Makanya waktu saya ada di sini, ini tempat yang saya sangat suka, saudara, karena ini adalah viewpoint atau tempat memandang menara di kota Jericho ini. Salah satu titik di mana kita bisa melihat seluruh kota Jericho ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bisa mendapat bayangan bagaimana Yesus, karena ini pada saat musim panas, panas sekali saudara. Lalu Yesus dicobai. Tetapi dia berkata, enyahlah engkau iblis. Wah, luar biasa saudara. Tapi kemudian saya jadi merenung dan berpikir, Yesus saja, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, melalui pencobaan itu siapa kita gitu. Sampai kita kayaknya kalau dicobai berontak, marah, kecewa gitu. Nah, pertanyaannya cuma sederhana. Kenapa pencobaan ini Tuhan izinkan? Kan gitu. Daripada kita bertanya-tanya, oh kenapa saya harus mengalami pencobaan? Apa maksud Tuhan? Karena selalu saya bilang, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa maksud tertentu. Kalau Tuhan melakukan sesuatu pasti ada maksud, dan maksudnya pasti indah, dahsyat, dan luar biasa, saudara-saudara. Yang pertama, kenapa Tuhan izinkan? Kita kadang-kala orang percaya, sudah beriman, sudah mengandalkan Tuhan, sudah dibaptis. Kenapa masih harus menghadapi pencobaan? Yang pertama, agar terlihat bahwa kita berakar atau tidak. Makanya kita bilang, orang yang mendengar firman dan melakukannya, ya sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu karang. Artinya gini, kalau hidup kita berakar baik, saudara, goncangan bagaimanapun tidak akan menggoyahkan kita. Makanya ketika ada badai, pohon-pohon yang akarnya lemah tercabut. Tetapi yang akarnya dalam ke tanah, saudaraku, mau badai sekeras apa nggak goyah, saudara-saudara. Amin. Iya kan? Ada banyak orang berimannya cuma di luar aja. Pokoknya kalau Tuhan berkati, haleluya, Tuhan itu baik. Tapi kalau mulai ada badai, kita marah, kita kecewa, kita tersinggung, kita berontak, bahkan tidak sedikit yang murtad dan tinggalkan Tuhan. Wah, ikut Tuhan saya nggak dapat pasangan teman hidup, susah. Ikut Tuhan pangkat saya nggak naik-naik. Ikut Tuhan bisnis saya nggak ditolong oleh pemerintah. Tapi selalu saya bilang, sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kita. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Jadi pertama, kenapa Tuhan izinkan pencobaan? Supaya dapat terlihat kita ini berakar atau tidak. Kalau kita berakar sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita nggak bisa goyah. Yang kedua, bagaimana motivasi kita? Tulus atau enggak? Ada banyak orang yang pokoknya seperti pepatah Indonesia bilang, ada uang abang sayang, tidak ada uang abangku tendang melayang, gitu ya kan. Jadi motivasi kita bukan mencari Tuhan, tetapi motivasi kita hanya mencari hal-hal yang kita inginkan dan renungkan dalam hidup kita. Pokoknya kalau kita nggak dapat apa yang kita harapkan, kalau kita nggak dapat apa yang kita minta, kalau kita nggak dapat apa yang kita inginkan, wah kita marah, kita kecewa, kita berontak sama Tuhan. Tapi hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, bahwa motivasi kita tulus. Artinya apa? Saya berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan itu baik. Kenapa saya percaya Tuhan? Kenapa saya mengandalkan Tuhan? Kenapa saya beriman pada Tuhan? Karena tidak ada yang lain daripada Yesus. Yesus satu-satunya yang mau mati buat saya, mencurahkan darahnya buat saya, sehingga di dalam Dia saya lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Yang ketiga, tujuannya apa? Agar kita beriman, agar terlihat kita berimannya bawa perasaan atau iman dalam pemahaman. Tidak sedikit orang percaya imannya iman baper, saudara-saudara. Tahu nggak iman baper? Imannya kebawa perasaan. Jadi gini, kalau bulu kuduk saya merinding, wah saya tahu ini Tuhan hadir, ya kan? Pokoknya kalau saya lihat berkat-berkat, jawaban doa, wah Tuhan sayang sama saya. Tetapi kalau saya nggak lihat, wah saya malas, saya kecewa, saya tersinggung. Loh, saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang. Ada banyak orang imannya iman baper. Jadi cuma bawa ke perasaannya aja gitu. Tetapi yang Tuhan cari, iman dalam pengertian dan pemahaman yang sungguh. Sehingga kita nggak akan goyah, kita nggak akan takut, kita nggak akan bimbang. Apapun yang terjadi, kita tahu Yesus di dalam saya. Dan saya lebih daripada orang pemenang. Yang keempat, kenapa Tuhan izinkan pencobaan? Agar terlihat kita hanya fokus pada tangan Tuhan, ya kan? Atau pada Tuhan, ya kan? Artinya gini, kita cuma mau lihat berkat-berkat yang tercurah dari tangannya, atau kita mau lihat rencananya yang indah buat hidup kita. Jadi pencobaan yang kita alami itu sebetulnya adalah bagian proses dari Tuhan. Untuk melihat, satu, kita berakar atau tidak. Dua, kita memiliki motivasi tulus atau tidak. Tiga, kita berimannya baper atau kita imannya iman dalam pemahaman yang benar. Yang keempat, atau kita hanya fokus pada
tangan Tuhan dan bukan pada Tuhannya, ya kan? Kita fokus pada berkat dan bukan pada rencananya, kuasanya, dan visi yang Tuhan berikan buat hidup kita. Nah, pencobaannya kalau kita pelajari ada beberapa. Mulai dari pertanyaan setan sederhana. Jika engkau anak Allah. Jadi artinya apa? Meragukan status. Engkau ini kayaknya nggak benar-benar anak Allah deh. Ada banyak orang yang selalu ketika menghadapi badai masuk dalam pencobaan yang sama. Betul nggak ya Tuhan sayang saya? Betul nggak ya Tuhan pilih saya? Betul nggak ya Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya? Saya mau bilang, dari awalnya itu adalah permainan setan, saudara-saudara. Dari awalnya itu adalah gerakan setan. Jika engkau anak Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus tidak mau mempersoalkan itu. Karena menjadi anak Allah, berstatus anak Allah, tidak perlu bukti, tapi berstatus sebagai anak Allah perlu keyakinan dan iman karena Tuhan yang berjanji. Bukan manusia yang pilih, saudara. Bukan manusia yang menyatakannya, tapi Yesus sendiri. Aku memilih engkau dan aku punya rencana yang indah buat hidup saudara. Amin. Jadi yang pertama, selalu permainan iblis adalah meragukan status kita. Jika engkau anak Allah, berarti kalau kita udah mulai ragu, betul nggak ya Tuhan bela saya? Betul nggak ya Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya? Betul nggak ya Tuhan mau melakukan perkara dahsyat? Setan sedang menyerang saudara. Lawan, ingat firman, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Jadi pencobaan pertama, jika engkau anak Allah, ya kan? Meragukan status. Tetapi Yesus bilang apa? Ada tertulis. Artinya firman tetap jawaban terbaik untuk segala serangan setan. Dua, pencobaan selanjutnya, perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Artinya apa? Ada ancaman atau ada bujukan untuk misuse the power. Supaya kita bisa hidup seenaknya. Kamu anak Tuhan, kamu bisa buat apa saja dong. Kalau minum, mabuk, judi, nanti kan Tuhan ampuni. Wis, gak bisa begitu. Jadi keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita bukan untuk kita permainkan. Perintahkan aja batu menjadi roti. Kan kamu lagi perlu. Waduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, never misuse the power. Jangan pernah mempermainkan segala anugerah berkat kuasa Tuhan yang terlalu luar biasa buat hidup kita. Belajar mulai imani bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu yang saya mau lakukan. Makanya Yesus bilang ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya power yang Tuhan sudah berikan buat saya nggak bisa saya permainkan. Saya harus setia, saya harus bertahan, saya harus pakai, saya harus jalani dengan kehendak Tuhan yang benar. Bukan atas segala tawaran-tawaran dunia. Itu yang saya bilang misuse power. Ada banyak orang percaya mikir, oh saya udah diselamatkan Tuhan kok. Saya mau berzina kan, saya mau minum mabuk kan, saya mau apa kan, ada grace of God. Betul ada grace of God. Tetapi bukan berarti kita bisa mempermainkan anugerah Tuhan. Makanya Alkitab bilang, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kamu tabur itu juga akan kamu tuai. Jadi betul Alkitab bilang, berapa kali kamu jatuh Tuhan mengampuni. Tetapi Tuhan tahu kapan kita jatuh. Kapan kita mempermainkan anugerahnya. Yang ketiga, apa? Pencobaan iblis. Iya kan? Iblis mulai berkata sebab ada tertulis. Jadi lihat ya, yang pertama, jika engkau anak Allah. Yang kedua, perintahkan batu ini menjadi roti. Tiga, sebab ada tertulis. Jadi apa? Pencobaan iblis selanjutnya itu memelintir firman demi kepentingan sendiri. Ada banyak orang pakai firman untuk mentungin orang, saudara-saudara. Ada banyak orang pakai firman untuk kebenaran dirinya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman itu bukan pegangan untuk kita nyerang orang. Tapi firman Tuhan itu adalah pegangan untuk kita selalu bertahan dalam tekanan. Firman itu adalah cermin untuk kita dapat melihat kekurangan dan kelemahan kita. Ingat, kalau kita bercermin, yang pertama kita lihat bukan kelebihan kita. Kalau kita bercermin, yang pertama kita cari dulu kekurangan-kekurangan kita. Supaya kita dapat memperbaiki semuanya. Betul nggak? Iya kan? Kalau kita bercermin, kita lihat, waduh, ini bedak saya nih miring sebelah nih misalnya gitu kan. Waduh, ini kayaknya ada nggak beres nih, ya kan. Wah, ini saya pakai lipstik tebal sebelah nih, ya gitu kan. Wah, gigi saya masih ada cabenya. Jadi lihat kan, orang kalau bercermin, yang pertama lihat kekurangan dulu, ya kan. Setelah dia beresin semua kekurangannya, baru dia berani jalan. Ya, hidup Kristus juga gitu. Kita lihat dulu, wah ini saya masih kurang, wah ini saya masih nggak beres. Saya perlu perbaiki supaya saya lebih maju. Jangan memelintir firman, mempergunakan firman dengan karepmu dewe gitu ya kan, dengan kehendakmu sendiri demi kepentinganmu sendiri. Itu yang iblis pakai kan. Sebab ada tertulis, jatuhkan aja dirimu dari sini, nanti kan ada Tuhan yang jaga. Itu kan, akhirnya mulai mempermainkan Tuhan. Makanya Yesus bilang, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Nah, selanjutnya yang keempat, jatuhkan dirimu. Itu pencobaan selanjutnya, jatuhkan dirimu. Waduh, berarti pencobaan iblis selanjutnya untuk seorang menjadi sok-sokan gitu. Wah, saya ini udah dibaptis selam nih. Wah, saya udah dibaptis Roh Kudus nih. Wah, saya udah penuh dengan Roh Kudus nih. Makanya selalu saya bilang, ada banyak orang makin dekat sama Tuhan, bukan makin rendah hati, tapi makin tengil, saudara-saudara. Hello. Ada banyak orang
makin dekat dengan Tuhan, makin setia sama Tuhan, makin aktif dalam pelayanan, bukan makin rendah hati, makin tengil, makin nyebelin, saudara. Kenapa? Ya itu dia. Sosok jatuhkan dirimu di sini, nanti Tuhan juga jaga. Udah pokoknya nanti Tuhan bela. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bela orang-orang tulus. Tuhan bela orang-orang yang hidup benar. Tuhan bela orang-orang yang tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tapi bukan orang-orang yang seenaknya, semaunya, dan sok-sokan itu. Dan yang kelima, jika engkau mau sujud menyembah aku berikan semuanya. Kamu nggak usah mati di atas kayu salib, tumpahkan darah, nggak perlu. Saya serahkan semuanya, saya berikan semuanya kepadamu. Asal kau mau sujud menyembah aku. Artinya apa? Potong jalan, ambil jalan pintas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang hari-hari ini sedang dicobai iblis dengan apa? Mengambil jalan pintas, ya kan? Ya udah, saya udah nggak tahan, saya tinggalin Tuhan saja. Sebab kalau saya tinggalin Tuhan, karir saya lebih cepat naik, bisnis saya lebih cepat naik, saya lebih cepat dapat pasangan teman hidup. Sorry, ada banyak orang saya sebut pelacur-pelacur rohani. Kenapa saya sebut pelacur-pelacur rohani? Karena tidak berani bayar harga yang bernama hidup dalam kebenaran. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, hidup Kristen melalui perjuangan yang berat, hidup Kristen melalui tantangan yang sukar, hidup Kristen melalui perjalanan yang tidak mudah, tetapi selalu meraih kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Jangan jadi orang yang ambil jalan pintas sambil berkata, ya habis situasinya begini mau diapain, saya pergi ke dukun, saya jual diri, habis saya susah pendeta. Sesusah apapun, dengar firman Tuhan, pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuanmu. Inilah saatnya gereja Tuhan menyadari bahwa iblis mau coba dengan berbagai tantangan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Yesus menang? Yang pertama, dia punya kesiapan. Nah, ini penting. Saya siap. Siap apa? Siap menghadapi tantangan. Saya tidak sendiri kok. Bapakku menyertai aku. Dan Bapakku lebih besar daripada apapun yang ada di muka bumi. Yang pertama, dia siap. Ada banyak orang panik gitu ya kan. Lihat masalah, aduh saya nggak kuat nih. Aduh kenapa nih? Aduh begini. Jangan dulu. Kepanikan membawa kita pada kehancuran. Tetapi mulai dari kesiapan dulu. Saya siap. Memang hidup Kristen harus menghadapi tantangan kok. Memang setiap rumah tangga harus ada tantangan kok. Memang setiap pelayanan harus ada tantangan kok. Memang setiap orang yang mau ikut Yesus, kata Alkitab, dia harus memikul salib kok. Yang pertama, siap. Amin. Pertanyaan saya kepada pemirsa sekalian sederhana. Siapkah engkau menghadapi tantangan? Karena ini, setan paling senang lihat orang yang gak siap. Karena orang yang gak siap, coba aja, ketika sudah gak siap, ditendang orang jatuh, saudara-saudara. Tapi kalau engkau siap dan pasang kuda-kuda yang baik, mau ditendang gimana pun gak bisa jatuh. Jadi yang pertama, siap. Siap bahwa hidup ini ada tantangan. Siap melayani Tuhan ada tantangan. Siap berumah tangga itu ada tantangan. Siap jadi orang muda yang melayani Tuhan ada tantangan. Siap jadi pengusaha yang mau hidup kudus buat Tuhan ada tantangan. Tetapi kita tahu yang kedua, bukan hanya siap, tapi dia tahu kuasa yang ada padanya. Saudaraku, kuasa yang ada padamu bahwa engkau sudah dipilih oleh Allah. Kuasa yang ada padamu bahwa Roh Kudus ada di dalammu. Kuasa yang ada padamu, kata Alkitab, lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Jadi yang pertama, siap. Yang kedua, menyadari kuasa yang ada dalam kita. Alkitab berkata bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Alkitab berkata bahwa engkau telah dipilih untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Lalu yang ketiga, bukan hanya siap dan menyadari kuasa yang ada pada kita. Tiga, memiliki pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Sehingga kita nggak bisa digoncangkan. Saudaraku, saya ngeri lihat pemahaman Alkitab orang-orang sekarang. Saudaraku, ada banyak orang main bicara seenaknya aja, menafsirkan Alkitab secara seenak udelnya kalau bahasa saya bilang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, kalau kita mau mengerti Alkitab, belajar dulu baik-baik. Karena tanpa belajar dengan betul, tanpa punya pengalaman dengan betul, makanya Alkitab bilang, kamu sesat jika kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Jadi kitab suci harus kita mengerti. Pengalaman pribadi dengan Tuhan harus kita alami. Karena kalau kita punya dua-duanya, baru kita berjalan dalam kebenaran. Jadi ingat ya, yang pertama siap. Yang kedua, sadari kuasa yang ada dalam kita. Lalu yang ketiga, yang cukup penting adalah kita harus mengerti firman Tuhan dengan betul. Dan yang keempat, kita harus punya keberanian bertahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan ada tantangan sedikit, oh saya udah gak kuat. Punya keberanian untuk bertahan. Karena ingat, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang beroleh selamatnya. Saudaraku, betapa kebanggaan tersendiri buat saya untuk dapat berbagi kepada saudara dari Jericho
Palestina, tanah perjanjian ini satu tempat yang sangat indah dan luar biasa. Khususnya saya duduk persis di tempat di mana saya bisa langsung memandang bukit pencobaan, tempat di mana Yesus dicobai. Kalau Yesus dicobai, kita semua juga dicobai. Tetapi kita bisa belajar dari Kristus. Bagaimana pencobaan tidak boleh menghancurkan kita, tapi membuat kita lebih berakar, lebih bertumbuh, lebih kuat, lebih dewasa, lebih punya pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Saudaraku, dari Jericho tanah perjanjian ini saya mau berdoa buat setiap saudara sekalian. Saudara yang mau didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Atau mungkin saudara berkata, iya saya sedang menghadapi pencobaan. Saya sedang menghadapi jalan di mana saya berpikir, aduh kok begini ya. Kok saya menghadapi pencobaan? Tetap tenang. Jangan menyerah, siap menghadapi tantangan ini. Tuhan sumber kekuatan akan memberikan kedahsyatan yang luar biasa buat hidup saudara. Setiap saudara yang ingin didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara yang jauh dari Tuhan, saudara yang belum mengenal Tuhan, saudara beriman beragama tapi hidup tanpa arah, taruh juga tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa dari Jericho, Palestina, tanah perjanjian ini buat setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap pemirsa sekalian yang menyaksikan program dari Jericho tanah perjanjian ini boleh mengalami kekuatan, anugerah, berkat, mujizat yang sempurna. Hamba ucapkan berkat kalau mereka sedang menghadapi pencobaan, sehingga hari ini diberikan kemenangan-kemenangan dahsyat. Karena Engkau Tuhan menang atas setan. Kami harus menang dan melihat kedahsyatan kuasa Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit, mari kita semangat, jangan takut. Yesus dicobai dan Dia menang. Berarti setiap kita punya potensi untuk dicobai, tetapi kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dari Jericho, Palestina, tanah perjanjian ini, saya mengingatkan buat saudara, tetap kuat, tetap semangat, tetap maju. Karena Dia Tuhan kekuatan kita, tetap melangkah dalam kepastian.